Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak dan Ibu, bukan seberapa mulianya kita di hadapan orang, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka ingat pesan Nabi SAW, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan iman, Islam, dan keluangan waktu. Walaupun banyak yang ngantuk sehingga banyak yang pulang, ya kan Pak? Alhamdulillah, saya lihat tadi di sini 3 saf ditambah anak-anak 1 saf. Anak-anaknya banyak tadi Pak. Mana anak laki-lakinya yang kecil-kecil nih? Udah keluar, udah pulang. Oh, di luar. Anak-anak, ya makasih Pak. Anak-anak duduk di sini dengarkan Ustadz ceramah. Siapa yang masuk Ustadz kasih hadiah. Hitungan 1 sampai dengan 5. 1 cepat, 2 cepat, 3 duduk situ aja situ. 4 bagus, 5 dah, jangan ribut. Sini yang pertama kali masuk tadi, sini. Mana uang cepek tadi ya? Alah, terambil pula 2.000. Duduk paling rapi dapat hadiah. Anak-anak ini jangan diusir Pak. Nanti kalau kita tinggal, nggak ada anak-anaknya, nggak ada yang meneruskan masjid ini. Kami di Dewan Masjid Indonesia sekarang buat tagline Masjid Ramah Anak. Masjid Ramah Anak itu maksudnya kadang ada BKM masjid nih, anak-anak itu diusirnya. Kenapa? Anak-anak tuh main-main aja Ustadz. Ya memang main-main lah dia. Karena masa dia memang main-main. Kadang kita pun kecil dulu lebih parah dari dia, ya kan Pak? Tapi ada model wak-wak nih, nggak pandang bulu. Aku butuh, bapak kau bukan kau di sini, katanya. Pulang kau, katanya. Macam masjid wak aja, katanya. Infakku pun ada di situ, katanya, kan? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya BKM itu mengutus 1 atau 2 remaja masjid yang dia bisa mengawasi anak-anak biar mereka tidak ribut. Biarlah dia masbuk, biarlah dia terlambat sholat, yang penting anak-anak ketika sholat tidak ribut. Ketua BKM yang sama kita hormati dan kita muliakan, sahabat saya, dan kita semua para pengurus dan jamaah masjid yang sama kita cintai ini. Banyak saya berkunjung ke masjid-masjid Pak. Termasuk masjid inilah yang mihrabnya ini saya suka, cantik. Maunya foto sedikit Pak nanti, ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini sebenarnya Pak, jujur, saya ini ada kajian rutin setiap Ahad di Bernam. Tapi karena semalam saya baru tabligh akbar di situ, pengajian ibu-ibu rame, subuhnya masa saya lagi di situ. Bukan nggak ada bahan, bukan, tapi aku aja yang bercakap di kampung tuh. Jadi semalam ketua BKM kita minta keluangan waktu, saya bilang bismillah lah, saya suka di masjid antum, saya bilang. Kenapa? Jamaahnya rame, jamaahnya antusias. Apalagi pulangnya nanti, lontongnya enak kali Pak. Ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang, ya kan. Mana tahu berubah, ya kan Pak. Masya Allah. Bercanda aja mana ketua tadi, bercanda. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak lama-lama ngaji nih Pak, karena saya nanti ada kegiatan lagi. Kita pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Jangan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap betele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair.
siap cakap, cair. Tahu aja anaknya. Anak-anak duduk paling rapi dapat hadiah. Hitungan 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Yang nggak nampak gigi limpul. Yang nggak kedip 200. Yang nggak napas gope. Duduk paling rapi dapat hadiah. Ah, ini yang peci putih, sini. Yang lobe putih, sini. Salam lah. 2000 nggak mau salam ya, Pak. Duduk paling rapi dapat hadiah. Dengarkan Ustaz ceramah ini untuk kalian juga ini. Bapak dan Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang populer dan mungkin sama kita hafal pernah mengatakan kepada kita, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu ila bi thalathin. Meninggal manusia kan terputus amal semua kecuali berapa, Pak? 3 kan? Masih ingat ya, Bu? Bu. Masih hidup? Masih. Apa yang 3 tuh? 1, shadaqatun jariyah atau amal jariyah. Yang kedua, au ilmu yantafa'um bih, ilmu yang bermanfaat. Atau yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Ini maaf nih Bapak Ibu, enggak semua kita punya ilmu bisa menyampaikan ilmu di depan orang banyak, betul? Tak semua kita yang lama berumah tangga Allah titipkan punya anak. Benar, Bu? Sejauh-jauh lah kakak kandung saya yang pertama, Bu, 23 tahun berumah tangga, Allah uji belum punya keturunan. Bukan belum lagi, Pak, nggak punya keturunan sampai meninggal suaminya baru sebulan yang lalu. Kena penyakit stroke. Masih muda, 49 tahun, 50 tahun. Ada orang-orang yang baik di luar sana, ustadz dia, dosen dia, qori dia, sahabat saya, Pak. Kalau kami ngumpul tuh di LPTQ, di IPKOH, di MUI, paling pantang kami cerita tentang anak di depan dia. Takut menyinggung perasaannya, Pak. Puluhan tahun berumah tangga, baik orangnya, Allah uji belum punya keturunan. Inilah hidup, Bu. Gak ada yang tahu kita hidup nih, Pak. Kadang orang baik lama berumah tangga, belum Allah titipkan punya anak. Ada tetangga kelang 5 rumah, ngadak bapaknya banyak kali anaknya. Ada, tapi nggak di sini, nggak. Ada itu, Pak. Siapa itu, Bu? Cucuku lah. Dari mana ceritanya cucu? Entahlah, yang penting punya cucu. Heboh kali nggak, Bu, katanya. Urusi aja keluarga sana, ngapain kau ngurusi keluarga aku, katanya. Tapi izin nih, walaupun kita nggak punya ilmu, walaupun kita nggak punya anak, tapi Nabi sayang sama kita, Pak. Nabi beri kesempatan namanya amal jariyah. Itulah yang dapat nolong sampai ke alam kubur tuh, Pak. Begini, sebelum kita lebih dalam membahas itu, kita sampai jam berapa nih? Jam 9 kan, Bu? Tahan. Aku pun nggak tahan ya kan, Bu. Begini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini Bapak Ibu rahimakumullah tentang seseorang Ansor yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ansor ini bertanya kepada Nabi tentang 2 hal. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala
Dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, maka ketika itu datanglah seorang laki-laki minal ansor, dari orang Ansor, orang Madinah, Pak. Muhajirin itu orang Mekah. Keberhasilan Rasulullah dakwah bisa mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor, orang pendatang dengan orang setempat. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang Ansor itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama itu? Ini kan kita orang mukmin ya, Pak. Orang mukmin itu orang yang mengimani Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusannya. Dia beriman kepada Allah. Di antara orang berimannya Rasulullah, mana yang lebih afdal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Jadi kata Nabi, yang paling baik, utama di antara kita orang-orang beriman, yang paling baik akhlaknya. Allah. Hah? Di antara kita, Pak, yang paling utama siapa, Bu? Yang paling baik akhlaknya. Maka ada sebuah kata, Pak, sebuah keyword menarik sekali begini. Kalau hari ini kau dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Kalau hari ini kau dibenci karena akhlak, maaf, itu musibah. Saya ulangi. Kalau hari ini saya, Bapak, Ibu, dan kita semua dibenci sama orang karena kebenaran yang kita bawa, kebenaran yang kita sampaikan, jangan kecil hati, Pak. Jangan kecil hati, Bu. Lanjutkan. Itu anugerah dari Allah. Tapi jangan coba-coba ketika saya, Bapak, Ibu, dan kita semua dibenci orang karena akhlak. Walaupun menyampaikan kebenaran, tapi dengan akhlak yang tercela, kau dibenci, maaf, itu musibah. Perbaiki akhlakmu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci bukan karena akhlaknya. Nabi belum dapat wahyu, tapi Nabi sudah dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya akhlaknya mulia. Tapi Nabi Muhammad dibenci setelah mendapatkan wahyu, mendakwahkan kebenaran, la ilaha illallah. Nabi dibenci sama kafir Quraisy. Bu, Pak, izin, saya ingin tanya sama emak-emak nih. Ibu-ibu, maaf nih. Nyuruh suami sholat bagus nggak, Bu? Benar nggak, Pak? Tapi kalau nyuruhnya merepet, dibenci dia akhlaknya itu, Pak. Itu yang harus kita perbaiki. Bil hikmah wal mau'idhah, dengan hikmah, dengan contoh yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Khuluqul azim, akhlak yang agung. Anak-anak ikut Ustaz. Hadis ini harus kalian hafal mati. Mana orang cepet tadi? Hafal yang kuat. Innama. Ya, belum semangat. Innama. Kalau duit cepat kali kau. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Apa? Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Siapa yang hafal bahasa Arab dan artinya, ke depan Ustaz kasih hadiah. Hitungan 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Allah, selamat uang cepet. Alhamdulillah. Hafal. Siapa yang bisa nanti di akhir Ustaz kasih hadiah. Udah turun.
nggak cepet lagi lah. Cepat dihafal. Ulangi sekali lagi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Itu Nabi diutus. Innama tuh Pak, kalau kita pernah belajar ilmu gramatika Arab, sama kayak innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang memakmurkan masjid Allah. Man amana billah adalah orang yang tetap beriman kepada Allah. Sampai Nabi bilang, kalau ada kau tengok seorang manusia, seorang muslim yang hidupnya rumah, kantor, masjid, masjid, rumah, kantor, rumah, jualan, masjid, masjid, jualan, rumah, kantor, rumah, masjid, 5 kali kau tengok dia ada ke masjid, maka saksikan dia tuh orang yang beriman. Ke depan Mbak, milih kades, milih kadus, milih caleg, milih pemimpin, cari yang 5 waktunya di masjid. Ibu lagi, kalau milih calon menantu cari yang subuhnya jamaah di masjid. Udah Ustadz 2 bulan ku tengok kakek-kakek semua. Jarang ada anak muda yang di masjid. Masya Allah. Makanya jangan kita usir anak-anak ini. Kadang orang dirajin kan banyak motivasinya. Mana tahu kan hari Ahad dapat awak sebungkus lontong kata anak-anak ini ya kan. Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang Ansor ini bertanya lagi, qal fa ayyul mu'min aqyas. Aqyas itu cerdas Pak. Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Tadi yang pertama dia nanya apa Bu? Mukmin mana yang paling utama, yang paling afdal, yang paling baik akhlaknya Pak? Yang kedua, ya Rasulullah, mukmin mana yang aqyas, yang cerdas? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aktsaru umlil maut dzikran. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum, dan dia memperbaiki dirinya lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dia itu banyak mengingat mati dan diperbaiki dirinya untuk mempersiapkan bekal kematiannya. Ulaikal aqyas, mereka itu adalah orang yang cerdas. Betul juga nih Pak ya. Coba Bu, Pak, izin nih. Sakit kita, nggak enak nih perasaan kita, nggak enak nih badan kita. Check up kita ke dokter di rumah sakit. Keluar hasilnya Pak. Apa kata dokter? Maaf Pak, jangan terkejut. Maaf Bu, jangan dulu sakit hati bawa kepikiran stres. Ini kalau hasil diagnosa, memang ibu bapak ini nggak terasa sakit kali, tapi maaf Bu, ini rupanya udah positif kena kanker. Ini Bu, stadiumnya udah 3. Kalau menurut analisa dokter, ibu bapak jangan sakit hati dulu ya. Menurut analisa dokter, kata dokter kita itu, maaf nih Bu, maaf sekali Pak, kalau menurut ilmu kedokteran, kira-kira nyawa bapak ibu ini nggak lama lagi. Karena penyakitnya ini kalau nggak segera diobati, dan sampai sekarang maaf belum ditemukan apa solusi atau obat dari sakit kanker ini. Maaf, kira-kira lebih kurang 6 bulan lagi lah bapak ibu. Kira-kira Bu, Pak, kalau kita kena bahasa vonis dari dokter seperti itu, apa yang kita lakukan 6 bulan tuh Bu? Bapak yang masih perokok, masih berani merokok, bawaannya pucat aja tuh Bu. Apalagi udah bulan ke-5, udah tinggal 1 bulan lagi. Ayo bang, ngopi yuk. Ngopi-ngopi apa kau, sebulan lagi nih nyawaku katanya. Ayo bang, main bola, kau aja lah main bola, aku zikir aja di kampung nih katanya. Ayo bang, makan etek jaya. Nggak semangat lagi tuh Pak makan etek jaya.
Mana bang? Masjid lah bro, besok ninggal 1 hari lagi nih katanya. Masalahnya Pak, kita nggak tahu kapan, di mana, sedang apa. Tapi Pak, beberapa waktu yang lalu, Allah Karim, ada kawan saya Pak, dekat kami, dia udah hijrah. Dia hijrahnya Pak, ngajinya di saudara-saudara kita yang huruf-huruf keluar tuh tabligh. Kan banyak nih, ada Salafi, ada tabligh, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad. Ada yang tengah-tengah MUI. Nah, kalau saya ini tengah-tengah saya Pak, Wasatiyah. Apa yang terjadi Pak Ustadz? Ketika itu saya masih WhatsApp sama dia, H-3 Pak. H-3 saya masih WhatsApp lebih kurang sama dia. Karena saya tahu dia sedang dakwah, dia musafir, dia keluar Pak, dia ke Malaysia. Saya bilang, Tuan, doakan anakku sedang sakit. Kirim namanya Tuan biar kita doakan. Saya kirim namanya, nggak sempat saya kirim Pak, nggak saya baca WA berikutnya karena tertimpa tadi itu. Kemudian Pak, setelah H-3 dari WhatsApp itu, saya dapat kabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah sahabat sekolah kita SMP bernama Ustadz Fulan. Dia berpulang ke rahmatullah pada dini hari. Terkejut saya Pak. Ya Allah, WhatsApp dia masih ada sama dia. Tapi sehat-sehat aja dia kemarin. Awak yang minta doa sama dia, rupanya meninggal Pak. Meninggalnya Pak, bukan di Malaysia. Rupanya belum, orang tuh kan ada yang 10 hari, 40 hari itu Pak. Belum sampai 40 hari dia udah pulang ke Indonesia. Kurang, dia masih dakwah lagi di masjid yang ada di Binjai. Kemudian dia tidur di masjid itu. Kemudian mau dibangunkan sholat tahajud jam 2 malam. Rupanya udah meninggal dia Pak, gak bangkit lagi. Gak ada yang tahu Pak. Ketika dibangun nih, udah meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Malam Jumat. Malam Jumat dia meninggal. Hari Jumat disolatkan, rame kali yang menyolatkan dia. Di mana dia meninggal Pak? Di masjid. Tempat yang paling baik. Sedang apa dia meninggal? Sedang dakwah. Ngajak orang-orang tuh ke masjid. Aduh. Datang saya tengok, saya doakan. Anaknya kecil-kecil, anak yatim. Netes air mata. Masih muda Pak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Beberapa bulan yang lalu Allah tunjukkan kekuasaannya menjadi ibrah pelajaran bagi kita Pak. Wali kota Bandung, kapan dia meninggal? Hari Jumat. Di mana dia meninggal? Di masjid. Saat kapan dia meninggal? Saat sholat sunat. Dia mau menjadi seorang khatib menyampaikan khutbah di hari Jumat. Kita rindu pemimpin kayak gini Pak. Kita yang nggak tahu nih kapan, di mana, sedang apa. Mudah-mudahan husnul khotimah kita semua. Amin. Jadi mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang dia akyas. Akyas itu cerdas, dia itu banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Usikum binafsi taqwallah, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua. Maka Pak, Bu, janganlah alfa lupa dengan 2 doa. 1, istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bisa ya Bapak Ibu? Izin yuk sama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak Rasulullah minta sama Allah. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami terhadap agamamu. Yang kedua, Pak, Bu, izin. Mintalah agar Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah semua. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Nah, ini saya wasiatkan 2 doa ini, bawa sampai mati, wariskan ke anak cucu, jangan terhenti di kita. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW pernah menyampaikan
ada sebuah hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim. Banyak yang meriwayatkan hadis ini, Pak. Macam-macam konteks hadisnya, tapi maksudnya sama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis itu cukup panjang. Saking panjangnya, alhamdulillah, belum hafal saya, Pak. Begini bunyi hadisnya. Idza kubiral mayyit, ini hadis sahih. Ketika nanti mayit, saya hari ini ngaji kita pengen menjadikan kita semua orang yang cerdas. Idza kubiral mayyit au qala ahadukum ataku malakani aswadani azraqani. Ketika mayit berada di kubur, datang nanti dua makhluk Allah, satu berwarna aswad hitam, satu berwarna azraqan, warna biru. Jadi Pak, izin, Nabi sekali-sekali dalam hadisnya sering mengucapkan warna-warna. Nabi punya istri. Istri Nabi berapa, Bu? 11. Turun ayat tentang poligami, maksimal berapa, Bu? 4. Nggak boleh 11, banyak kali. 4. Sisanya diceraikan. Ibu ada dalil kalau bapak mau nikah lagi, bilang sama dia, Bang, ayat poligami itu sesungguhnya mengurangi, Bang. 11 jadi 4. Ini mau nambah-nambah aja. Jijik kali aku nengok kau. Limpul aja payah, mau kawin aja kepala kau itu. Bapak karena udah ngaji, faham betul dia. 4 kan, Dik? Iyalah, dikurangi 11 jadi 4. Jadi jangan kau poligami. Dikurangi itu, Bang. Dikurangi kan, Dik? Iya. Aku sekarang biniku berapa, Dik? 1. Ya udah, kan belum 4, berarti masih bisa lagi lah katanya. Tetap kalah ibu-ibu nih, ya kan? Ketika itu ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam punya istri 11, ayat poligami turun menjadi 4. Di antara istri-istri Nabi itu ada yang masih muda, Pak. Namanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak riwayat mengatakan Rasulullah, banyak versi, Pak, ya, mengatakan, ada yang mengatakan umur 9 tahun dinikahi Rasulullah, tapi belum dicampuri. Dicampurinya pada saat sudah balighah. Dan ingat Bapak Ibu, 9 tahun anak yang ada di kampung kita nih sama 9 tahun anak orang Arab, oh beda badannya, Pak. Anak sini 9 tahun kecil, anak sana, Pak, 9 tahun besar. Di sana, Pak, satu kambing guling dimakan 4 orang. Satu kambing guling dimakan berapa orang, Bu? 4. Barokah kambing itu, Pak. Sampai ke Binjai, sampai ke Deli Serdang, makan sepotong, besok mereng mulutnya. Kenapa? Darah tinggi katanya. Sepotong aja, Pak, ya kan? Orang tuh makannya, Masya Allah. Salah seorang istri Nabi bernama Ibunda Aisyah dipanggil Nabi dengan panggilan kasih sayang. Warna juga, Pak. Siapa namanya? Humairah. Jadi, Pak, ada hikmah kenapa Rasulullah menikahi istri yang masih muda belia. Biar masih segar ingatannya, biar bisa banyak menyampaikan ilmu kepada kita tentang kondisi Nabi ketika Nabi berada di rumah. Tengok, Pak. Di antara banyak periwayat hadis, yang paling banyak itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena satu rumah, satu kamar mandi bersama dengan Rasulullah, biar bisa menceritakan kepada kita. Itulah hikmah kenapa Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah yang masih muda. Segar ingatannya, Pak. Jadi bisa kita bantahkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab di sana, mengatakan Nabi Muhammad pedofil, pencinta anak-anak. Istighfar kau mengatakan demikian. Nabi Muhammad ini setiap gerakannya, bicaranya, semua itu wahyu, Pak. Illa wahyu yuha. Tidak ada yang dilakukan Nabi Muhammad kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Hikmahnya apa? Biar dapat kita ilmu dari banyak hadis, jutaan hadis, biar tahu kita bagaimana cara mandi janabahnya Rasulullah. Maaf nih, bagaimana berhubungan Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah ketika di rumah. Dari mana kita tahu kalau bukan orang yang di sebelah Nabi, 24 jam hidup dengan Nabi? Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. Jadi izin nih Pak, kalau ada istri kita wajahnya putih kemerah-merahan, panggil dengan panggilan kasih sayang, ya Khumairah. Masalahnya hitam Ustaz, ya Hajarul Aswad bilang. Timbang ya pantat kuali kan nggak enak ya kan Pak, nggak berhasil skincare-nya ya kan, Masya Allah. Yuqalu li ahadimal munkar, yang pertama disebut malaikat mungkar. Wal akhar, yang kedua disebut malaikat nangkir. Mungkar dan nangkir. Fayakulani, dua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki itu? Dalam riwayat yang lain dikatakan, Bapak Ibu, man nabiyuka, siapa nama nabimu? Fayaqul makana yaqul, aku mengatakan sebagaimana dulu kukatakan waktu aku hidup, waktu aku di dunia. Huwa Abdullah wa Rasuluh, dia itu adalah hamba Allah dan utusannya. Baru mayit nih Pak, bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayakulani, dua malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, ya kami tahu kau dulu waktu di dunia juga gitu, kau katakan kalimat itu, betul kau itu. Thumma yufsa'u lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in, diperintahkan kepada kubur itu, terbukalah kau 70 kali 70 hasta. Dalam riwayat yang lain, sejauh mata memandang. Ini nih Bu, Pak, izin nih. Ini kalau kita dengar hari ini macam cerita dongeng Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum kita alami. Tapi nanti ketika kita semua sendirian, ketika kita semua meninggal dunia, ini akan kita alami. Oh, betul yang aku ngaji dulu tuh, syukurlah aku nggak pulang. Ku tahan pantatku nih untuk duduk di situ, walaupun ngantuk kali, tapi inilah yang dulu tuh dapatku ilmu Tuhan. Kemudian, thumma yunawwiru lahu fih, diberikan nawir, nur, cahaya di dalam kuburnya. Jadi Pak, Bu, izin nih. Yang harus sama kita tahu, sifat liang lahat atau kubur itu 3. Ini rahasia kita aja ya Bu. Ini setan nih marah kali nih kubongkar kayak gini nih. Doakanlah aku selamat dari godaan setan ya kan. 1, dia mengerikan. Kubur itu mengerikan Pak. Usahakan kita di dalam. Kadang kalau kuburan tuh nggak ada lampunya, malam pun lari kencang-kencang awak. Kalau bisa ada jalan lain, lewat jalan lain awak. Itu masih di atas, belum lagi di dalam. Yang kedua, kubur itu Bapak Ibu rahimakumullah gelap. Ibadah kita itulah Pak yang memberikan cahaya. Sedekah kita itulah Pak, Bu, yang memberikan cahaya. Amal soleh kita itulah yang memberikan cahaya. Yang ketiga, ini yang paling ekstrim, dia akan menggencet siapa saja yang masuk di dalamnya Pak. Ada sebuah hadis Rasulullah bercerita tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang ikut perang jihad, yang membela agama Allah dengan harta dan jiwa. Qadarullah, ketika wafat beliau, apa kata Nabi? Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, 70.000 malaikat menyaksikan, pintu-pintu surga terbuka, arsy-Nya Allah bergetar. Rupanya arsy-Nya Allah bergetar nih Pak, karena gencetan itu ingin menggencet Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Itu sekali bersaat, apalagi awak. Kemudian summa yuqalu lahu, dikatakan kepada mayit itu, nam, tidur. Fayaqul, mayit itu berkata, arji ila ahli fa akhbirhum, hei, izinkan aku pulang, aku ingin kabarkan kepada keluargaku.
Apa yang ingin dikabarkannya, Pak? Bu, ingin dikabarkannya biar keluargaku ini teguh mengucapkan kalimat asyhadu dengan segala konsekuensinya, biar mereka teguh mengucapkan kalimat itu. Tauhidnya bagus, akhlaknya mulia, baik sama orang, hablum minallah bagus, hablum minan nasnya juga baik. Lantas apa kata malaikat itu? Fayakulani, dua malaikat itu mengatakan, nah, tidur. Dia pengen pulang, Pak. Pengen dikabarkan ya sama kita yang masih hidup. Maaf nih Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak mayit tuh balik lagi? Bu? Halo? Ya, masih hidup? Cerita ninggal, kok ninggal semua jadinya nih. Panjang umur kita semua, amin ya Allah. Bu, bisa balik lagi keluarga kita tuh? Cucu kita, Bu. Nek. Apa nak? Itu nek kakek di belakang lagi duduk manggil-manggil. Apanya kau baru 3 hari yang lalu kakek meninggal, kau bilang kakek kau pula duduk manggil-manggil. Itu nampak anak kita yang kecil tuh, cucu kita yang kecil tuh. Gak mungkin dia mengarang-arang. Itu kakek manggil-manggil. Merinding apa? Apanya kau, masa kakek kau gentayangan? Gila apa kau katanya? Itu kakek duduk dia, senyum dia, manggil-manggil. Siapa itu, Bu? Siapa itu, Pak? Betul kakeknya gentayangan? Hah? Awak yang si Pau nih tadi, karena belum ngaji nih tadi, betul. Oh, minta bunga dia. Dibelikanlah bunga berapa macam di simpang kilometer 12 nih kan. Bawa kendi, taruhkan air, ditaburkan di tengah jalan. Kan sering tuh ada di tengah-tengah jalan tuh. Datang nanya sama orang pintar. Ibu tahu kenapa dibilang orang pintar? Karena yang datang bodoh, itu aja kan. Nggak kuat tauhidnya, akidahnya sama Allah. Apa betul itu kakek kita, suami kita gentayangan? Tidak. Itu jin Bapak Ibu. Ada nama yang serupa dengan kita, korin. Jangan dituruti. Gak ada itu Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ada kita mendoakan selalu kepada dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia mengharapkan Pak, Bu, dari 3 amalannya itu. Doa-doa dari kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, tidur karu kana umatil urusil ladzi la yuqidhu ila habba ahli ilaih. Sampai nanti kau dibangunkan oleh keluarga kau yang paling kau cintai. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sampai jam berapa kita, Pak? Ya, Mak, jam 9 betul. Ada ya, kami pulanglah Bapak aja sendiri sini. Wa in kana munafiqon, sedangkan mayit yang kedua, mayit munafik. Munafik ya. Nah, ini insya Allah kita terhindar dari sifat munafik. Kenapa? Kita udah subuh jamaah di masjid. Nabi itu habis sholat ke belakang, dia tengok sahabatnya, siapa yang datang, siapa yang tidak. Satu riwayat mengatakan Rasulullah menghadap ke belakang langsung bersama dengan jamaahnya. Riwayat yang lain mengatakan Rasulullah berbalik ke sebelah kanan. Gak semua, tapi balik ke sebelah kanan. Makanya ada hadis Nabi, sahabat Nabi itu paling suka sapnya paling kanan. Kenapa? Habis sholat biar bisa nengok muka Nabi. Makanya ada sedikit beda pendapat dia. Sap yang kedua disusun dari tengah atau dari kanan. Wak-wak paham lama dulu dari kanan. Wak-wak yang banyak bacaannya tahu dia ada hadis yang lain diseimbangkan. Karena Rasulullah Allah suka juga yang seimbang, saf yang bersaf-saf seimbang, nggak mereng dia. Waktu yang satu dari tengah, belaga, satu sana, satu sini. Hah? Mana yang betul, Bu? Yang betul yang diperintahkan sama imam. Kalau imam bilang tengah-tengah, imam bilang kanan-kanan. Kadang Pak, kenapa di masjid itu banyak bertikainya? Kadang karena saf kita itu nggak rapat, Bu. Karena kata Rasulullah, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah." Saf itu rapat, lurus, rapi. Kenapa? Jangan ada celah. Kalau ada celah nanti setan di situ. Rapat di sini banyak versi. Ada yang mengatakan kalau sudah kena kakinya. Ada model orang nggak semua suka, Bu, kena kaki.
Awak dekatkan lari dia, awak dekatkan lari dia, awak dekatkan lari dia. Udah tersudut pala injak yang kaki awak. Woi, ada yang lagi mengatakan ini aja udah kena, itu udah sap rapat. Ada yang bertikai. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau sapnya itu nggak rapat, itu yang membuat kau bertikai. Ini juga mungkin asbab hadis ini juga mungkin Bapak Ibu yang menyebabkan di masjid-masjid itu nggak kompak, di masjid-masjid itu kadang gaduh aja, mungkin gara-gara saf itu tadi. Nah, itu PR imam lah, sebelum takbir ya tengok ke belakang. Kalau Umar tuh pakai pedang aja, Pak. Betakutan lah semua. Bapak tahu musuhnya BKM siapa? Remaja masjid. Ibu tahu musuhnya remaja masjid siapa? BKM. Nggak pernah akur tuh kadang. Tapi di luar sana, sini insya Allah nggak enak. Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan mayit munafik ditanya tentang laki-laki itu, apa kata dia? Wa in kana munafiqan qal, kata si mayit itu, sami'tun nas, aku pernah mendengar manusia, yaqulun fakultu mitlahu, sebagaimana yang kau katakan, la adri, tapi aku nggak tahu siapa laki-laki itu. Di dunia Pak lancip kali munculnya selawat kita, ayo semua. Di akhirat la adri, aku nggak tahu siapa dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahasa hadisnya Pak ya, nggak ada saya tambahkan, nggak ada saya kurangkan, ha hu ha la adri. Apa katanya Bu? Ha hu ha la adri. Ha hu ha itu kan bingung Pak. Ha hu ha la adri. Hampir sama nih Pak. Laki-laki meninggal Bu, doanya apa Pak? Allahumma gfir lahu. Perempuan meninggal, apa doanya Bu? Allahumma gfir laha. Kalau setengah laki setengah perempuan, ha hu ha. Dialah ini. Ha hu ha la adri, aku nggak tahu siapa dia. Makanya kalau ada orang yang mulai kebanci-bancian, jangan diganggui, dia sakit. Kalau bisa kita sebagai asbab hidayah untuk dia. Kadang di kampung tuh kan dibully aja, itu sakit, harus diobati. Bingung awak ya kan, sampai nanya dia, Ustaz, laki-laki meninggal almarhum, iya. Perempuan almarhumah ya, betul. Kalau kami aluminium, kata Ustaz itu. Pala Ustaz itu nih. Kami ini banci bukan panci katanya. Siapa yang bilang kau panci katanya, Masya Allah. Sedangkan mayit munafik ditanya, dia katakan la adri. Fayakulani, dua malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Udah tenang kau. Kami juga udah tahu kau tuh bermuka dua, kau itu munafik. Kami udah tahu kau juga di dunia kayak gitu. Kemudian fayuqalu lil ardi, diperintahkan kepada bumi tadi, kepada kubur tadi, al-ta'imi alaih, gencet dia. Fatal ta'imu alaih, digencetlah si mayit itu. Fatakhtalifu fiha atla'uhu, sampai maaf Pak, tulang-tulang rusuknya hancur berserakan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang dapat menolong kita ketika nanti kita berada di alam kubur? Kalau ia kita punya anak yang soleh dan solehah, kalau ia kita punya ilmu yang pernah kita sampaikan sama orang, maka ada satu kesempatan namanya amal jariah. Dan amal jariah itu bisa kita lakukan yang dapat menolong sampai ke alam kubur. Ada 7. Ini sampai jam 9 tadi. Lanjut atau bersambung nih? Nah, 10 menit 7 nih siap. 1. Kata Nabi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu mengatakan hadis ini sahih, satu lagi mengatakan hasan. Bisa diamalkan, Pak. Ada 7 amalan yang dapat menolongmu sampai kau berada di alam kubur. Itu kan sendiri nanti. Hah? Tapi kajian kita tadi mau pengen jadikan diri kita cerdas. Ada 7. Maksud saya gini, di akhir episode kehidupan kita nih, yang nggak tahu kapan, di mana dan sedang apa, tapi kita minta sama Allah,
Sebelum kita meninggal sempurna rukun iman, rukun Islam kita. Sebelum kita meninggal sempat kita melakukan haji dan umroh ke tanah suci. Sempat kita berzakat harta. Sempat kita banyak menolong orang. Sempat anak-anak kita menjadi hafal Quran, menjadi ustaz, menjadi orang yang berjuang dalam agama. Mudah-mudahan panjang umur kita yang barokah ya Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa amalannya Ustaz? Satu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menolongmu sampai ke alam kuburmu. Pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia amalkan, dia tebarkan. Kita nggak punya ilmu untuk ceramah di depan Pak, tapi kita punya HP, punya 2 jempol, punya Android, punya paket, punya media sosial, menebarkan ilmu seperti ini. Aku ngeri-ngeri sedap kalau cakap nih direkam kayak gini Pak. Takut salah cakap Pak, ya kan? Yang kedua, kata baginda Rasul yang dapat menolongmu sampai ke alam kuburmu, wa waladan soleh antarakahu, anak-anak yang soleh yang kau tinggalkan. Bukan anak yang cerdas Pak, bukan anak yang pintar Bu, tapi bagaimana kita ayah, bagaimana kita ibu bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Tak mungkinlah tak netes air mata kita, meninggal suami kita, anak-anak kita bilang sama Bilal, izin Wak Bilal mau ngapain? Mau mengistinjakan jenazah abah kau nih? Jangan Wak Bilal. Wak Bilal tegak di sini tengok kami, biar kami yang mencebokkan jenazah ayah kami. Capek dulu ayah kami mencebokkan kami ketika membesarkan kami. Netes air matanya ya Rabb. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, mushaf Al-Quran yang ia wakafkan, yang ia wariskan. Ini kita duduk nih Pak, teringat almarhum ayah mak kita. Netes air mata kita, ada rezeki kita, berikan Quran, wakafkan, itu dapat menolong sampai ke alam kubur. Yang keempat, au masjidan banahu, masjid-masjid yang dibangun. Maka beruntung kita yang hari ini memakmurkan masjid. Kalau kita nggak bisa macam orang-orang kaya yang memakmurkan masjid, yang mendirikan masjid sendirian, paling tidak pastikanlah ada uang kita nyangkut di kampung tuh, di masjid kampung kita tuh, walaupun hanya 2.000 rupiah. Kelima, au baitan libni sabil banahu, rumah-rumah yang dibangunnya untuk ibnu sabil, untuk dakwah, untuk sosial, untuk orang susah tinggal, untuk TPA, untuk orang-orang yang yang nggak ada punya rumah, kemudian disuruhnya tinggal di rumahnya, itu rumah dapat menolong dia sampai ke alam kubur. Kemudian yang keenam, au nahron akhraja'a, air yang dia keluarkan, air yang dia alirkan. Maksudnya apa? Orang Arab dulu sulit dapat mata air, dapat air. Sekali dapat mata air di perkarangan rumahnya, dia nggak menikmati sendiri, dialirkan sama tetangganya, dialirkan sama warga kampungnya. Dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai menolong dia di alam kuburnya. Kalau sekarang nih Pak, bertetangga dekat kayak gini, apa yang bisa kita lakukan? Mengalirkan air. Tahu Bu, awak gali sumur, sumurnya ini jernih, banyak airnya, barokah. Sumur-sumur tua dulu tuh kan kayak gitu tuh Bu. Tetangga nggak gali sumur, pakai sumur bor. Tahu kita nggak dapat air yang bersih, udah 3 titik pun segan dia mau kumur-kumur. Ini kopi susu atau air katanya. Kita tahu tetangga, kan saudara terdekat tetangga. Apa kita bilang? Kak, kenapa air kau nggak bisa pakai Kak? Sini sanyo kakak, ambil aja airku ini. Segan lah aku Kak. Mikir-mikir segan kakak. Saudara terdekat tetangga Kak. Kalau hari ini kakak butuh, aku yang nolong. Suatu saat aku yang butuh, kakak yang menolong. Bayar berapa kami? Kalau kakak segan, pakai listrikku. Kakak ambil cok sambung, pakai listrik kakak. Ambil aja airku ini Kak. Kayak gitu ya? Iyalah Kak. Segan kali lah kami.
Nggak kakak dengar ceramah Ustadz ganteng semalam tuh? Iya. Ya aku kan nggak jelek kali ya kan Pak. Aku kan sesuai fakta Bu ya kan. Ini dapat menolong aku sampai ke alam kuburku kak. Netes air mata dia Bu. Karena air ini kebutuhan utama Pak. Orang bisa hidup kalau nggak makan, tapi nggak bisa hidup dia kalau nggak ada air. Aku Ustaz nggak bisa hidup kalau nggak ada rokok. Ini tokokan aja kepalanya nih. Rokok pula. Yang penting rokok lah, makan nanti lah. Puasa itu kan ditahannya kali nggak merokok. Nauzubillah min dzalik. Masih ada model tetangga yang baik kayak gini Bu? Masih. Sahabat Nabi itu Pak, netes air matanya. Kenapa kok netes air matamu? Udah sepekan nggak ada tamu yang makan di rumahku. Allah. Awak kalau bisa rumah tuh tutup aja, nggak ada yang datang ya kan Pak? Karena orang Arab tuh, orang-orang yang soleh tuh Pak, apalagi orang Mendeleng yang baik tuh. Orang Mendeleng yang soleh tuh Bu, paling pantang Pak, awak pulang dari rumahnya kalau nggak makan. Makan dulu walaupun hanya sesuap dua suap. Nah, itu orang dulu tuh. Karena Pak, banyak penghuni surga itu orang yang banyak mengucapkan salam. Penghuni surga itu banyak orang yang memberikan makan. Itu penghuni surga, akhlaknya mulia, menjamu orang tanpa pandang bulu dia. Masih ada model tetangga kayak gini? Masih lah. Orang tak beriman kau kalau kau nggak muliakan tetangga kau. Masih ada Bu tetangga kayak gini? Masih. Walaupun sedikit ya Bu. Di kampung kami lah galakan pagar sekarang Bu, tinggi-tinggi pagarnya. Minta daun salam pun segan awak ya kan. Dulu kan enak minta daun salam ya Kak. Oh enak ya kan. Yang terakhir sebagai penutup, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dapat menolongmu sampai ke alam kuburmu, au shadaqatan akhrajaha, sedekah yang kau keluarkan. Ada bahasa sodak, sedekah. Ada bahasa yunfik, infak. Coba anak-anak, apa beda infak sama sedekah? Cepet. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, selamat lagi. Apa beda infak sama sedekah? Kita ini kadang nggak duduk Pak. Infak tuh sedekah Ustaz. Sedekah tuh infak. Udah jangan buat pening lah. Udah pening kali hidup nih Ustaz katanya. Ustaz mikir-mikir pula buat aku mikir. Gini, infak tuh material. Sedekah tuh bisa material, bisa immaterial. Bahasa Ustaz tinggi kali. Udah pakai bahasa orang kampung ini aja lah. Gini, infak tuh anaknya, sedekah tuh bapaknya. Sedekah tuh umumnya, infak tuh khususnya. Jadi orang yang berinfak udah otomatis bersedekah. Tapi orang yang bersedekah tengok dulu, belum tentu dia berinfak. Karena ada hadis Nabi, senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Maka masjid tidak akan berdiri indah kalau kita semua pakai sedekah senyum. Buat masjid yuk sedekah senyum semua kayak orang PAUD, nggak bisa. Sampai hari kiamat pun nggak berdiri itu masjid. Ya Bu, Pak. Berarti sedekah itu bisa material, bisa immaterial. Kalau infak, bahasa orang sininya gini, ada uang cepek limpul 2.000, lewat kota infak, mana yang dimasukkan? Cepek limpul atau 2.000? Tahunya aku jawabannya. 2.000-nya ada 2, satu baru, satu lecek-lecek, mana dimasukkan? Yang lecek-lecek tuh namanya infak. Itu pun doanya panjang kali, minta surga Firdaus. Kurasa pakai orang dalam dia itu ya kan. Bu, Pak, yang 2.000 tuh material, itu namanya infak. Syukurnya bahasa Nabi bukan infak, sedekah. Berarti kalau kita nggak punya harta, kita punya tenaga untuk gotong royong di masjid ini. Nggak punya kita harta, kita punya ilmu untuk memberikan ide kemajuan masjid ini. Kita nggak punya harta untuk berinfak, tapi kita punya tenaga, punya kepedulian, punya waktu, punya tenaga untuk bersedekah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi sebagai amal jariah kita semua. Ada 7 tadi, ingat Bapak Ibu, yang dapat nolong kita sampai di hari kiamat, sampai di alam kubur kita. 1,
ilmu yang dia amalkan dia tebarkan. 2, anak-anak yang soleh yang ia tinggalkan. 3, mushaf Al-Quran yang ia wakafkan. 4, masjid-masjid yang dibangunnya. 5, rumah yang dibangunnya untuk dakwah. 6, air yang dialirkannya. 7, sedekah yang dikeluarkannya ketika dia hidup dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup. Ada yang mau nanya? Nanya lah Bu, tapi jangan payah-payah ya Pak. Oh, ada pertanyaan. Doa Syekh. Tutup doa sekalian promokan Ar-Rasyid. Oh ya, siap. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun gak ada, kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu bapak, insyaallah saya bulan 1 tanggal 1 doakan mudah-mudahan lancar membawa jamaah umroh saya ke tanah suci. Tanggal 1 bulan 1 insyaallah. Ada lebih kurang 70 jamaah kita dari Binjai, Deli Serdang, Langkat, dari Medan. Insya Allah bulan 2 di awal atau tengah bulan saya berangkat lagi membawa jamaah saya. Kemudian di bulan 3 insya Allah saya juga berangkat nyenggol Ramadan. Jadi nyenggol Ramadan tuh berangkatnya akhir Sya'ban, dapat 4 hari di bulan Ramadan di Mekah. Itu harganya masih normal. Tapi jangan coba-coba berangkat di Ramadan, itu harganya naik, tiketnya naik, harga hotelnya naik, makan pun naik, semuanya naik. Jadi ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kampung kita nih, saya sudah punya perwakilan dari travel umroh kita, yakni ketua BKM kita sudah menjadi perwakilan kita. Mana tahu beliau nanti bisa membawa kita semua, mudah-mudahan bisa ke tanah suci, amin. Ingat, kita yang susah jangan kecil hati. Saya hibur diri saya. Saya pun susah dulunya Bapak Ibu. Sekarang pun kadang masih susah juga. Ingat Pak Bu, bukan banyak-banyaknya uang orang bisa berangkat ke sana, tapi yang diundang Allah. Jangan kecil hati Bu Bapak. Minta terus sama Allah. Baitullah itu milik Allah. Banyak kali orang-orang di luar sana yang hari ini Allah berangkatkan tanpa pakai biaya. Diberangkatkan orang, ada dapat jamaah, dia pula yang berangkat, nggak ada tahu-tahu kita. Tuh Ustadz Ahmad Khairi Novandra, Kori internasional kita tuh Pak, berangkat dia sekarang tanpa spesial biaya pun dari Quran. Itu Auran Zahran tuh anak Gebang 30 tahun, sekali-sekali bisa bawa kemari, motivasi untuk anak-anak kita. 30 juz Bu, juara 2 mewakili Indonesia, main di Mekah, dapat hadiah Pak dari gubernur. 3 orang keluarganya berangkat ke tanah suci, sedang umroh. Jadi jangan kecil hati. Orang Langkat tuh Bapak Ibu, penggali kubur Bilal Mayit, guru ngaji kampung, gak nyangka-nyangka, gak ada kepikiran bisa ke tanah suci, diberangkatkan sama bupati ke tanah suci. Walaupun bupatinya juga berangkat belum pulang-pulang sampai sekarang, ya kan? Rumahnya korupsi ya kan? Alhamdulillah. Jangan kecil hati, minta terus sama Allah. Jadi nama travel kita Ar-Rasyid Group. Kita ada banyak grup, termasuk perwakilan kita, ketua BKM kita. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang mendaftar di kampung ini, daftarlah kepada tuan guru kita, yakni ketua BKM kita. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.